Selamat pagi, mohon izin dosen pengajar. Perkenalkan, nama Harjuno, nomor induk mahasiswa 0495930005 asal UPB BJ UT Batam. Izin membacakan naskah pidato publik tugas. Topik: mengasah kepercayaan diri dan keterampilan bicara di depan umum untuk karir kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah public speaking serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk bersama-sama mempelajari salah satu keterampilan penting dalam dunia modern, yaitu kemampuan berbicara di depan umum atau public speaking. Hadirin yang saya hormati, pernahkah Anda merasa gugup, tangan berkeringat, atau bahkan kehilangan kata-kata ketika diminta berbicara di depan banyak orang? Perasaan seperti itu sangat wajar. Banyak orang, bahkan tokoh-tokoh besar, pernah mengalami hal yang sama. Namun, yang membedakan mereka adalah kemampuan untuk mengelola rasa gugup tersebut menjadi energi positif yang memperkuat kepercayaan diri. Kemampuan berbicara di depan umum tidak hanya penting untuk karir, tetapi juga merupakan keterampilan hidup, life skill, yang menentukan bagaimana seseorang mampu memengaruhi, menginspirasi, dan menyampaikan ide secara efektif di berbagai situasi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya menyampaikan pidato dengan tema mengasah kepercayaan diri dan keterampilan berbicara di depan umum untuk karir dan kehidupan. Saudara-saudara sekalian, kita hidup di era digital yang ditandai dengan keterbukaan informasi dan kompetisi global. Dalam dunia seperti ini, kemampuan komunikasi yang efektif menjadi salah satu kunci utama untuk kesuksesan. Banyak individu yang sebenarnya memiliki ide cemerlang, namun gagal menyampaikan gagasan tersebut karena kurangnya kemampuan berbicara di depan publik. Akibatnya, ide-ide brilian itu tidak tersampaikan secara optimal dan kehilangan dampaknya. Salah satu hambatan utama dalam public speaking adalah rasa gugup dan kurangnya persiapan. Rasa gugup biasanya muncul karena kekhawatiran akan penilaian audiens, takut melakukan kesalahan, ataupun merasa tidak percaya diri dengan materi yang akan disampaikan. Padahal, sebagaimana yang dikatakan oleh Dale Carnegie, there are always the speeches for everyone you actually give, the one you practice, the one you gave, and the one you wish you gave. Artinya, latihan dan persiapan yang matang adalah kunci untuk tampil percaya diri dan efektif. Selain itu, penting bagi seorang pembicara untuk memahami bahwa berbicara di depan umum bukanlah hanya soal berbicara, tetapi soal bagaimana berkomunikasi dengan audiens. Sebuah data menunjukkan bahwa 85% dari audiens lebih mudah mengingat konten visual dibanding hanya konten verbal yang hanya 3 jam setelah presentasi selesai. Fakta ini menegaskan pentingnya penggunaan media pendukung seperti slide, grafik, atau video untuk membantu memperjelas pesan yang ingin disampaikan. Namun demikian, kehadiran media visual tidak akan berarti banyak tanpa keterlibatan antara pembicara dan audiens. Berdasarkan riset,
Rata-rata rentang audiens hanya berkisar 8 sampai 10 menit dan partisipasi mereka akan menurun setelah 30 menit. Oleh karena itu, seorang pembicara harus mampu menciptakan interaksi agar audiens tetap fokus dan tertarik. Salah satu cara yang efektif adalah melalui storytelling, bercerita dengan pengalaman nyata, kisah inspiratif atau humor ringan yang relevan dengan topik. Selain itu, public speaking juga penting untuk memperhatikan struktur pidato yang sistematis dan terencana. Struktur yang baik terdiri dari pendahuluan untuk menarik perhatian audiens dan memperkenalkan topik, isi untuk menguraikan ide utama dengan data dan contoh yang mendukung, dan terakhir penutup untuk menegaskan kembali pesan utama dan meninggalkan kesan mendalam bagi audiens. Struktur seperti ini membantu pembicara menyampaikan pesan dengan jelas dan terarah, serta memudahkan audiens memahami inti dari pidato tersebut. Namun, keterampilan berbicara di depan umum tidak hanya ditentukan oleh isi dan struktur, melainkan juga oleh etika dan sikap pembicara. Seorang pembicara yang baik harus menghormati audiens, menggunakan bahasa yang sopan, menghindari informasi yang menyesatkan, dan berbicara berdasarkan fakta yang benar. Dengan demikian, pembicara tidak hanya menarik perhatian tetapi juga membangun kepercayaan dan kredibilitas. Hadirin yang saya hormati, kepercayaan diri dalam public speaking tidak muncul secara instan, melainkan dibangun melalui pengalaman, latihan, dan evaluasi diri yang berkelanjutan. Setiap kesempatan untuk berbicara di depan publik adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Rasa takut tidak perlu dihindari, tetapi harus dikelola. Semakin sering seorang berbicara, semakin kuat rasa percaya dirinya. Saudara-saudara sekalian, dari uraian yang telah saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa kemampuan berbicara di depan umum merupakan keterampilan yang sangat penting di era modern ini. Keberhasilan dalam karir dan kehidupan sosial seringkali bergantung pada seberapa baik kita mampu menyampaikan gagasan dan mempengaruhi orang lain melalui kata-kata. Untuk itu, marilah kita terus berlatih, memperbaiki diri, dan mengasah kepercayaan diri agar mampu menjadi pembicara yang tidak hanya lancar berbicara, tetapi juga memiliki integritas, empati, dan tanggung jawab moral terhadap audiens. Ingatlah, bukan seberapa tinggi suara kita, tapi seberapa dalam pesan kita menyentuh hati pendengar. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.